Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita boleh masuki hari yang baru, bersyukur atas anugerahnya, atas kemurahannya. Ayo kita satu sama-sama doa dulu ya. Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa baik. Terima kasih Tuhan, kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih kami boleh melihat, kami boleh bisa merasakan kasih-Mu, kami boleh memasuki hari yang baru ini. Kami percaya ada tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, urapi setiap kami, urapi setiap rumah-rumah ya Tuhan dengan damai, sejahtera Tuhan. Kami bersuka cita pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Wow, Tuhan Yesus baik ya, selalu baik. Setiap pagi, kalau bangun tidur, katakan begini, Tuhan Yesus terima kasih, Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Tema kita hari ini adalah menjaga hati ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ya, mari buka kitabnya di kitab 1 Samuel 1, mulai dari ayat yang pertama. Kita semua sudah pernah membaca firman Tuhan ini, mungkin berkali-kali. Tapi kita melihat Tuhan mengajarkan apa. Lihat seperti apa, ya. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zoflim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan alam di Silo. Kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sampai di sini dulu. Ya, lihat ayat yang kedua. Orang ini yaitu Elkana mempunyai dua istri yang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak dan Hana tidak. Tidak mempunyai anak itu kesedihan, itu penderitaan. Di sini divonis tidak punya anak. Kita lagi merasakan apa hari-hari ini? Suatu tekanan kehidupan yang membuat kita tidak melihat mujizat Tuhan. Hana pun merasakan seperti itu. Rasanya penderitaan, rasanya ketidakberdayaan. Bahkan di sini dikatakan, lihat di ayat yang ketiga ya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Ini ada 3 karakter. Ya. Karakter Hana, Penina, dan Elkana. Kita melihat karakter Elkana. Elkana itu gambaran dari anak Tuhan yang berdoa terus-menerus. Lihat di ayat yang ketiga. Dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Lihat, imam tuh harusnya begini. Imam itu suka menyembah Tuhan. Imam harus menjadi contoh bagi keluarga. Elkana adalah salah satu contoh pasangan hidup yang baik, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji Tuhan. Ini Elkana. Nah, kita sebagai orang tua, coba kita lihat dulu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita memiliki hati, sikap seperti Elkana? Berdoa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini dikatakan
pindah dari kota ke kota untuk apa? Mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Banyak berdoa, banyak memuliakan Tuhan, melakukan pelayanan. Nah, kita seperti apa hari-hari ini? Apakah kita tetap melakukan firman Tuhan? Baik imam maupun pengganti imam, kalau misalkan pasangannya nggak ada, istri bisa mengambil peran imam kalau pasangannya tidak ada. Nah, pertanyaannya, apakah sampai hari ini masih memiliki sikap hati, perilaku yang sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan Tuhan? Kehidupannya itu nyembah Tuhan. Bekerja sih, tapi nyembah Tuhan. Ibu rumah tangga sih, tapi banyak menyembah Tuhan. Sekolah, kuliah, atau apa saja, dalam kondisi sedang sakit parah sekalipun, tetap menyembah Tuhan. Apakah kita masih seperti itu? Lihat, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Garis bawahi kalimat Tuhan telah menutup kandungannya. Berarti ada intervensi Tuhan di sini. Berarti memang itu atas persetujuan Tuhan bahwa Hana tertutup kandungannya. Nah, coba kita lihat saudara, apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Segala sesuatu, kalau kita lihat dari cerita Ayub, bahwa kehancuran yang dimiliki Ayub itu kurang apa sih? Ayub itu juga hamba yang setia. Nanti kita juga akan melihat bahwa Hana pun juga hamba yang setia. Tetapi lihatlah bahwa orang-orang yang setia pun tidak luput dari ujian Tuhan. Ini si Hana, ya, si Hananya lagi apa? Tertutup kandungannya. Tuhan katakan tertutup kandungannya. Kita hari-hari ini melihat apa, saudara? Semua tertutup. Kalau saya lagi posting sesuatu, saya tuh suka melihat komen nih. Komen dari para jemaat. Banyak orang hari-hari ini mengalami tekanan kehidupan, serasa bahwa semua pintu lagi tertutup. Seperti kandungan si Hana ini. Tapi Tuhan ada rasa izin di situ. Yang artinya bahwa semuanya itu dilihat sama Tuhan. Seperti keadaan kita hari-hari ini. Ketika kita menanti-nantikan gitu ya. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan jawaban Tuhan. Ternyata semuanya itu atas izin Tuhan. Saya pun belajar saudara. Belajar dari sikap Ayub. Ketika keadaannya tidak membaik, dia tetap berharap kepada Tuhan. Saya pun belajar seperti Yusuf. Ketika diperlakukan tidak adil, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, hatinya yang terus melekat kepada Tuhan yang membuat dirinya tenang. Sekalipun saya belajar dari sikap Abraham itu adalah let it go, penyerahan hak. Nah, kita bisa melihat itu. Mari kita koreksi diri. Sampai detik ini, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ketika kita merasakan seperti Hana, kandungannya tertutup, pintu mujizatnya lagi ditutup sama Tuhan. Apakah kita memiliki sikap seperti ini? Elkana memberikan contoh bahwa dia seorang imam yang takut akan Tuhan. Elkana memberikan contoh sebagai pasangan hidup, sebagai imam. Dia tetap menghormati Tuhan dalam keadaan apapun. Lihat ya, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Ya, jadi masih tetap melakukan bagiannya. Kita pun demikian. Yang berpasangan, coba ya, lihat. Ketika pasanganmu timpang, entah itu bercerai, atau pasanganmu melakukan perselingkuhan jatuh dalam dosa,
Apakah kasih kita tetap sama untuk mengasihi pasangan kita? Elkana memberikan contoh itu. Tetap mengasihi Hana. Hana itu gambaran dari ketimpangan. Kalau seandainya dalam sebuah pernikahan, perekonomiannya lagi tidak baik-baik saja, apakah cinta kita terhadap pasangan masih ada? Nah, kalau sebaliknya, ketika pasangan jatuh dalam dosa apa saja lah ya, apakah kita sebagai pasangan satunya itu masih menaruh hormat, masih mendoakan, masih mengasihi pasangan kita? Ini ada kaitannya, saudara. Bagaimana Tuhan akan melihat setiap hati ketika kita meminta permohonan. Lihat ya. Tetapi, sekarang kita masuk dalam kondisi hati. Tadi itu kan kita koreksi dulu nih. Kalau yang tadi kita koreksi bagaimana keadaan kita kalau ada ketimpangan. Kita koreksi hati dulu. Kalau kita divonis nih, entah itu sakit penyakitnya yang gak sembuh, atau divonis lumpuh, atau kita sedang melihat pintu semua tertutup. Nah, coba sekarang kita lihat, sekarang kita masuk dalam keadaan hati kita. Lihat ya, tetapi madunya, yaitu si Penina, selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan. Kalau kita baca firman Tuhan ini, banyak hal Tuhan bicara. Yang pertama, perilaku Penina ini bicara tentang apa? Hati-hati dengan hati. Hati itu adalah area yang sangat sensitif ketika kita memiliki satu tekanan kehidupan. Hati itu area yang sangat sensitif, kalau kesenggol sedikit saja, dia bisa merusak seluruh tubuh. Seluruh jiwa, bahkan termasuk roh kita. Seluruh kehidupan kita itu bisa berubah drastis ketika area hati itu, yang sensitif itu, kesenggol. Ya enggak? Menjaga hati itu adalah fase yang paling susah dalam kehidupan kita. Ini kuncinya. Tuhan melihat kedalaman hati. Makanya seringkali kita mendengar bahwa pemurnian hati itu penting. Karena untuk mengasihi Tuhan, kita tidak butuh situasi. Untuk mengasihi Tuhan, kita tidak butuh apa keadaan kita. Mengasihi Tuhan membutuhkan hati yang murni. Bukan tentang siapa mereka, atau bagaimana masa lalu kita, atau apa yang sedang terjadi. Jadi mengasihi Tuhan butuh kemurnian hati. Perhatikan bagaimana sikap Hana ketika hatinya dilukai. Itu tentang hati. Lalu ayat yang ke-6 ini bicara tentang apa lagi? Perhatikan. Ketika tekanan kehidupan itu ada, orang berusaha untuk apa? Mempengaruhi kita. Hati-hati dengan orang yang tinggal sama kita. Ini kan Penina tinggal sama Hana. Berarti tiap hari itu akan ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Penina ini gambaran manusia toksik, yang suka merusak hubungan, yang suka menghancurkan masa depan orang. Toksik ini, tipe-tipe toksik. Nah, kalau kita tinggal dengan manusia toksik seperti Penina ini, Tuhan pun mengajarkan kepada kita jaga hati. Ini nih area yang gak gampang sekali. Saya sering membaca DM dari jemaat begitu ya. Mereka tidak sepaham dengan mertua, mereka tidak sepaham dengan pasangan, bahkan termasuk mereka tidak sepaham dengan anak. Ayat yang ke-6 itu, kalau tadi yang pertama bicara tentang apa? Hati yang disakiti. Yang kedua bicara tentang apa? Tidak peduli dengan keadaan lingkungan atau masa lalu kita. Yang ketiga, ayat yang ke-6 ini bicara tentang apa? Menjaga hati kalau kita tinggal dengan manusia toksik.
Sekalipun ini area paling sensitif untuk dibahas, karena ini memang susah untuk dilakukan, tetapi ini menjadi bagian daripada kita untuk melihat apakah kita murni di hadapan Tuhan. Banyak orang selalu gagal di area ini, termasuk yang ngomong ini, ya. Saya pun berjuang untuk bisa menjaga hati sebagai seorang hamba Tuhan, belajar untuk bisa menjaga itu. Karena hati yang menjaga kita, bukan Tuhan. Kita tidak bisa berdoa mengatakan begini, Tuhan tolong jaga hatiku ketika hatiku sakit. Tidak. Yang menjaga hati adalah kita. Oleh sebab itu kesehatan mental itu areanya kita. Tanggung jawab kita. Mau sakit hati, mau terluka, mau marah-marah, mau ngomong kasar, semua itu kita yang melakukan. Otoritas ada pada kita. Kita dikasih kebebasan untuk melakukan itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya terluka seperti ini karena, tidak bisa. Lihat ya. Tetapi madunya selalu, yang artinya apa? Diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menyangkut hati. Kita kan gak bisa meminta orang untuk menyenangkan hati kita. Kita tidak bisa meminta pasangan untuk menerima kita seluruh kehidupan kita. Gak bisa juga. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mengasihi kita. Demikian pula sebaliknya. Mengasihi pasangan kan memang kewajiban. Tapi kalau keadaannya pasanganmu tidak mengasihimu, kita yang tahu kebenaran firman Tuhan ini yang harus mengasihi. Lihat di sini dikatakan, tetapi madunya selalu. Berarti tiap hari, tiap saat akan ketemu dengan area-area yang tidak menyenangkan. Entah itu disakiti orang, entah itu ada intimidasi untuk diingatkan pada masa lalu, atau kita ketemu sama toxic people, atau hal yang lain. Selalu. Berarti apa? Ada kehati-hatian yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga area hati itu. Ternyata ini adalah poin penting di mana Tuhan melihat pemurnian itu. Ini masalah hati. Jadi Tuhan pun memperhitungkan kondisi hati kita sebelum kita menerima jawaban doa. Makanya saudara, kalau kita masih berteriak kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini belum dijawab doa saya? Tuhan kenapa? Tuhan membiarkan saya diproses habis-habisan seperti ini. Kenapa Tuhan? Kenapa? Nah, lihat. Lihat yang dirasakan si Hana, ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, lihat ya. Yang dirasakan Hana, tertutup kandungannya aja, divonis begitu aja udah frustrasi banget. Apalagi kalau dia harus menghadapi toxic people seperti Penina. Harus menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Dia tidak melihat apa-apa. Bicara tentang kata tertutup, itu tidak melihat apa-apa. Ngeblur masa depannya. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Harus melakukan apa, nggak tahu. Itu bicara tentang tertutup kandungan. Nah ini si Hana nggak cuma tertutup kandungannya, nggak cuma ngeblur matanya, nggak cuma nggak paham situasinya, tapi dia harus berhadapan dengan manusia toksik. Dia harus berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Bayangkan, dari tahun ke tahun. Di situ Tuhan masih tetap memperhitungkan kualitas hati. Jadi hati itu diperhitungkan sama Tuhan, dan bahkan ini menjadi poin utama untuk melihat pemurnian. Oleh sebab itu pemurnian penting. Kita lebih suka minta mujizat daripada Tuhan dibandingkan dengan pemurnian hati kita.
Berapa banyak kita menanti-nantikan jawaban Tuhan, tapi kita lupa bahwa Tuhan lagi proses tentang pemurnian itu. Lihat, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, bayangkan. Artinya apa toh? Kita itu gak akan pernah luput dipertemukan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, sekalipun kita itu statusnya sebagai anak Tuhan. Jadi jangan terlalu bangga atau pamer dengan mengatakan bahwa Tuhan, aku sudah doa. Kurang apa lagi? Sudah melayanimu. Sudah bayar persepuluhan loh. Sudah melakukan apa saja yang kau inginkan. Sudah. Kenapa doaku belum dijawab Tuhan juga? Seringkali kita suka pamer apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Kita terlalu membanggakan diri, sudah merasa sempurna di hadapan Tuhan, seolah-olah kita adalah orang yang paling berhak untuk menerima jawaban doa karena kita sudah melakukan banyak hal. Kita lupa kualitas hati tidak terjaga dengan baik. Karena kondisi hati yang menyebabkan mulut kita itu bicaranya seperti apa. Itulah kenapa ketika orang simpan sampah, maka perkataannya pasti akan menimbulkan bau busuk. Sampah itu menyebabkan perkataan kita itu berbau busuk. Makanya kalau pikirannya adalah hatinya sampah, maka pikirannya pasti sampah. Akan mengelola perkataan-perkataan ini penuh dengan kata-kata sampah. Itulah pentingnya menjaga hati. Karena untuk menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan tidak peduli dengan kondisi di luar, tidak peduli dengan masa lalu, bahkan tidak peduli kita lagi divonis apa. Termasuk ketika tekanan kehidupan, mau masalahnya kayak apapun, hutangnya menumpuk kayak apapun, tetap Tuhan membutuhkan kemurnian hati. Engkau diinjak hatimu, kehidupanmu secara pribadi kayak apapun, tetap Tuhan membutuhkan pemurnian hati. Orang mau memperlakukan kita seperti apapun, Tuhan tetap memperhitungkan kualitas hati. Itu penting. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya. Kita tidak pernah bisa memaksa orang lain untuk mengasihi kita. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk sepaham sama kita. Karena apapun itu, hati adalah milik kita. Kitalah orang yang paling pertama bertanggung jawab dengan kualitas hati. Jadi kalau kita sakit hati, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena sakit hati itu pilihan. Kita mau marah kayak apapun, itu pun pilihan. Makanya mengoreksi hati itu paling utama. Mengapa di dalam doa Bapa kami dikatakan Tuhan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Ini bicara tentang hati. Di dalam doa Bapa kami disebutkan bahwa ketika kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kesalahan kita. Artinya bahwa hati itu adalah poin penting di situ. Itu masuk dalam doa Bapa kami. Banyak orang lebih suka menghafal doa Bapa kami daripada melakukannya. Kita sudah pernah membahas Bapa kami itu di saat teduh yang sebelumnya. Bagaimana cara berdoa dengan benar. Bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa apabila engkau datang mempersembahkan korbanmu, dan engkau masih memiliki ganjalan dengan saudaramu, pergilah kepada saudaramu, bereskan terlebih dahulu, baru engkau datang ke rumah Tuhan. Itu artinya bahwa hati itu area-area yang sangat sensitif, yang diperhitungkan Tuhan. Banyak orang ketika mengalami tekanan kehidupan, hati itu menjadi sensitif. Ini bicara tentang kesehatan mental. Berapa banyak orang mengalami perubahan kehidupan
Ketika tekanan kehidupannya terlalu besar, maka kesehatan mentalnya terganggu. Sebetulnya, sebagai seorang hamba Tuhan, saya sudah sering ketemu dengan jiwa-jiwa yang notabene mereka mengalami kesehatan mentalnya terganggu. Sesungguhnya situasi-situasi yang baru terjadi itu adalah tidak bisa mengubah mental seseorang itu berubah drastis. Tidak bisa. Sampahnya udah terlalu numpuk. Makanya begitu tekanan datang, itu seperti bom yang lagi ngeletus. Tetapi coba, ketika kita sudah terbiasa pemberesan diri, mau diperhadapkan dengan tekanan segede apapun, selama hatimu beres, maka itu tidak akan pernah mengganggu apapun. Dulu ketika saya masih terluka hati saya, terluka karena orang tua saya, terluka karena masa depan, karena penghinaan orang, maka apa yang terjadi? Saya sensitif sekali. Gampang terluka, gampang melo, sedih ditinggalkan. Tetapi coba, gak cuma itu. Saya divonis skizofrenia. Sakit mental yang susah sembuh. Numpuk. Sampahnya makin hari makin numpuk. Apa yang terjadi? Perubahan perilaku yang tidak sewajarnya. Sebenarnya gak usah nunggu skizofrenia atau bipolar. Orang normal pun akan melebihi penderita bipolar kalau sampah hatinya gak dibuang. Gak melakukan detox, gak melakukan pemberesan. Penina ini gambaran orang-orang yang suka menyakiti. Ini penina itu kan dikatakan begini, selalu menyakiti. Orang kalau toksik banget, kalau kita melihat orang toksik banget, suka nyakitin orang, suka ngomongin jelek orang, suka merendahkan orang, gampang banget melihatnya. Masa lalunya pasti gak beres. Kehidupan pribadinya dengan Tuhan pasti gak beres. Kita pun bisa kok melihat diri kita sendiri. Apakah peran kita itu peran Hana, ataukah peran kita seperti Penina? Ini kita lagi ngomongin tentang perilaku kepribadian kita dulu loh. Belum ngomongin tentang doa, belum ngomongin tentang mujizat. Karena ini area paling penting. Jangan sampai kita anak Tuhan memiliki toksik kehidupan yang menyakiti, yang tidak hanya menyakiti hati Tuhan, tetapi juga menyakiti hati sesama. Karena kondisi mental kita tidak hanya merusak hubungan dengan Tuhan, tapi juga merusak hubungan dengan sesama. Lihat Penina, lihat Hana, apa sikap dia ketika dia menghadapi manusia toksik seperti Penina. Penina menyakiti Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana ini wajar ya, kalau orang disakiti gak doyan makan gitu ya. Kalau doanya tidak dibalas, belum dijawab sama Tuhan, mengalami tekanan kehidupan, kelemahan tubuh. Ini gambaran kayak Hana. Tetapi kualitas hati dilihat sama Tuhan. Hana tidak ngomong apa-apa. Hana tidak membalas perilaku Penina. Dia cuma nangis, gak doyan makan. Artinya apa toh? Dia hanya mau bergumul kepada Tuhan. Ini penting loh saudara. Situasi-situasi yang seperti ini penting sekali memiliki sikap seperti Hana. Ditutup mulutnya. Ketika dia fokus dengan jawaban doanya, dia itu kan merindukan anak. Dia fokus datang kepada Tuhan. Dia fokus menjaga hatinya, walaupun dia dipertemukan dengan orang yang serumah dengan dia, si Penina ini, si manusia toksik ini.
tetapi dia tetap terjaga hatinya. Nah, sekarang kita lihat karakter berikutnya, si Elkana. Tadi kan ada 3 karakter kan? Hana, Penina, Elkana. Sekarang kita lihat karakter Elkana seperti apa. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 laki-laki? Ini gambaran pasangan hidup yang setia. Makanya coba lihat saudara. Elkana kehidupan pribadinya apa dengan Tuhan? Dia selalu, lihat di ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Elkana ini, dia tidak hanya bekerja, dia melayani Tuhan. Coba pasangan hidup yang bekerja tetap melayani Tuhan, dia pasti akan mengasihi istrinya. Sekalipun pasangannya mengalami ketimpangan, dia tetap mengasihi. Dia bersikap adil. Perkataannya meneduhkan hati. Coba pasangan-pasangan, perkataan kita meneduhkan hati kah? Elkana juga menantikan anak dari Hana loh. Tapi apakah perkataan kita tetap teduh? Tetap memberikan kekuatan kepada orang lain ketika kita doanya belum dijawab sama Tuhan? Apakah perilaku kita tetap baik di mata Tuhan, di mata banyak orang ketika doa kita sendiri belum dijawab oleh Tuhan? Berapa banyak orang mundur dari pelayanan, bahkan tidak mau melayani Tuhan karena apa? Sibuk dengan urusan pribadinya. Nanti dulu masalah rumah tangga saya belum beres. Saya beresin dulu baru nanti saya melayani Tuhan. Tuhan melihat kualitas hati. Kita fokusnya kemana? Ketika Tuhan lagi ngelihat hati, kita fokusnya kemana? Elkana adalah gambaran dari orang-orang yang berkata-kata teduh. Elkana kan juga menantikan anak. Ini yang menantikan anak gak cuma Hana, Elkana juga. Tapi dia tetap setia dengan Tuhan. Dia tetap setia melayani. Nah, Anda bagaimana? Kita bagaimana? Banyak orang ambil cuti pelayanan. Saya itu heran juga ya. Cuti kok, pelayanan kok cuti. Cuti pelayanan. Demi apa? Menyelesaikan masalah pribadi. Tuhan melihat hati. Makanya ketika kondisi seperti ini, hati itu menjadi prioritasnya Tuhan untuk dilihat. Karena kemurnian itu hal yang paling penting di mata Tuhan. Karena sekalinya hatinya gak murni, dia pun gak akan bisa murni melakukan penyembahan di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang hanya mau dilihat berhasil, tapi hatinya gak murni. Berapa banyak orang maunya dikenal, tapi hatinya gak murni. Maunya keberhasilan, maunya kesembuhan, maunya dijawab oleh Tuhan, tetapi hatinya tidak murni untuk mengasihi Tuhan. Padahal itu poin penting. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Berbahagialah kita yang punya pasangan hidup yang seperti ini. Perkataannya teduh. Nah, apakah kita juga masih tetap bisa perkataan kita teduh untuk orang lain? Gak sensitif. Sekalipun jawaban doanya belum terjadi, apakah kita tetap perkataan kita teduh? Seperti si Elkana ini. Elkana itu bicara tentang kesetiaan. Dia tetap setia mempersembahkan korban, artinya dia tetap melakukan pelayanan. Dia tetap datang ke rumah Tuhan. Dia tetap, bahkan dia katakan dari kota ke kota, artinya apa? Atau bayar harga. Nah, kualitas kita seperti apa? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci.
Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana itu gambaran dari orang yang hanya menantikan Tuhan, dia tidak peduli omongan orang. Hana adalah gambaran orang yang tidak peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya. Di firman Tuhan ini gak disebutkan Hana membalas Penina atau Hana kabur atau Hana melakukan kejahatan. Tidak. Karakter Hana ini bicara tentang apa? Dia tidak peduli dengan situasi yang ada di sekitar. Mau disakiti Penina, mau apa? Direndahkan orang seperti Penina ini, atau dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dia tahu bahwa Tuhan telah menutup kandungannya, dia tetap berpengharapan. Lihat loh, hatinya pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya adalah satu-satunya orang yang susah sekali untuk curhat sama orang, saudara. Bukan saya gak percaya sama orang, bukan. Saya suka berdiskusi. Tetapi untuk masalah pribadi, untuk masalah mencurahkan isi hati, saya lebih suka langsung kepada Tuhan. Saya bukan orang yang gampang menelpon siapa begitu ya, minta tolong dong doain saya begitu. Hampir saya tidak pernah melakukan itu. Saya lari di hadapan Tuhan, masuk ke dalam rumah, ke dalam suatu kamar, berdoa, memuji Tuhan. Dari tahun ke tahun saya melakukan itu. Melatih diri untuk percaya kepada Tuhan. Hana ini gambaran dari orang yang hanya mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan manusia. Hana juga gambaran adalah orang yang menjaga hatinya ketika doanya belum dijawab. Hana juga gambaran orang yang menjaga hidupnya, gak sembrono, gak ngawur, tapi dia tetap mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan. Dia membawa korban syukur di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memiliki sikap hati seperti Hana ini? Hati yang tulus untuk memuji Tuhan. Hati yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Masihkah kita bisa menjaga perkataan kita di hadapan Tuhan? Tuhan, dari keluh kesah yang sia-sia. Tuhan, kenapa kok begini? Tuhan, kenapa kok ini? Bisakah kita berlatih untuk tidak melakukan itu? Berlatih, saudara. Beberapa hari ini saya pun mengalami tekanan kehidupan, di mana semuanya itu deadline. Saya tidak tahu harus ke kanan atau ke kiri, harus maju atau saya mundur. Saya tidak tahu. Waktunya tinggal beberapa hari lagi. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya lakukan adalah saya menjaga hati saya. Seperti si Hana ini. Makanya firman Tuhan ketika dibaca, lakukan. Dampaknya apa ketika kita bisa menjaga hati kita? Tenang. Mengalami ketenangan. Tidak gampang ke distract. Dan fokus. Hana ini cuma nangis tuh. Di hadapan Tuhan dia cuma nangis. Pokoknya kesedihan hati, nangisnya cuma di hadapan Tuhan. Hana bukan gambaran wanita melo yang kalahan. Dia konsisten untuk setia kepada Tuhan. Nanti kita lihat ya, si Hana pada akhirnya seperti apa. Karena waktu kita diproses, rewardnya gak main-main. Selama kita setia, selama kita menanti-nantikan Tuhan, rewardnya gak main-main. Makanya promosi itu biarkan dari Tuhan. Promosi dilakukan oleh Tuhan pada saat apa? Pada saat ranting melekat kepada pokok anggur. Ranting, kita ini kan ranting.
Ranting yang melekat kepada pokok anggur mau dilakukan kayak apapun, dipotong cabang-cabangnya, dipotong terus-menerus supaya apa? Menghasilkan buah. Perhatikan saudara, tanaman semakin sering dipotong cabang-cabangnya, hasilnya akan menghasilkan apa? Buah. Sama seperti pada waktu kita lagi tanam gitu ya. Ini tanaman kok nggak terlalu bagus kualitasnya, dipotong cabangnya, dibuang benalunya. Yang melekat-melekat apa? Biarkan bahwa ranting itu harus melekat kepada pokok anggurnya, pada pokok apa tuh namanya ya? Ininya. Supaya apa? Supaya berbuah. Perlu yang namanya dipotong. Lah waktu dipotong itu sakit. Lah waktu sakit itu loh saudara, yang lagi dilihat sama Tuhan, sakit hati kita, sakit badan kita. Makanya beberapa waktu yang lalu ketika saya saat teduh saudara, Tuhan lagi ngomong sama saya secara pribadi tentang ketaatan. Tuhan kasih tahu sama saya begini, taat itu harus bisa merasakan yang namanya sakit secara badani. Contoh, ketika kita disuruh Tuhan mengampuni kesalahan orang, itu kan sakit hati kita toh. Ketemu orangnya aja malas, apalagi mengingat namanya, makin mual perut kita. Tapi waktu kita berdoa menyebutkan namanya, itu kan sakit banget tuh. Itu ketaatan. Berusaha untuk bisa mengampuni, sekalipun sakit untuk disebutkan, itu taat. Sewaktu doa kita belum dijawab nih sama Tuhan, kita tetap taat untuk menantikan jawaban Tuhan. Sakit gak itu? Sakit banget. Bayar harga tiap pagi bangun. Kita sakit mungkin ya. Mungkin kita direndahkan orang. Mungkin kita disepelekan orang. Mungkin kita diperlakukan orang tidak baik. Sewaktu kita menantikan jawaban doa, tapi kita tetap setia, itu sakit itu disebut dengan ketaatan. Karena taat itu bayar harganya adalah sakit secara badani. Sewaktu kita bertobat, waktu bertobat itu kan sakit. Yang biasanya melakukan dosa enak nih. Menipu orang, membohongin orang, itu kan dosa. Sewaktu gak ditangkap sama Tuhan, enak-enak aja nipu orang, ngebohongin orang, bikin bisnis gak jujur. Waktu gak ketangkap Tuhan, enak-enak aja. Tapi begitu ditangkap sama Tuhan, taat atau tidak sama Tuhan. Nah itu ketaatan menimbulkan sakit yang biasanya bikin kwitansi palsu, enak terima duit, sekarang harus diam. Itu kesakitan, disebut dengan ketaatan. Jadi taat kalau nggak ada rasa sakit bukan taat. Makanya berapa banyak orang gagal dalam proses ketaatan karena apa? Tidak tahan dengan sakit yang dihadapi. Ini Hana itu gambaran dari orang yang taat. Penina menyakiti hatinya, itu bicara tentang apa? Dia harus diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Hatinya tuh harus digoyah. Tuhan ngelihat itu. Makanya jangan pernah bilang saya taat kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak merasakan sakit secara badani. Nanti yang ada rutinitas. Contoh nih, saat teduh. Udah saat teduh belum? Udah. Biasa aja, gak ada gairah. Gak ada harga yang harus dibayar. Itu rutinitas. Tidak ada sacrifice. Namanya korban, itu tuh rasanya tuh bukan sakit yang bagaimana begitu ya saudara. Ada, bagaimana ya menjelaskan secara bahasa Indonesianya. Ada harga yang harus dibayar. Karena namanya korban itu, kalau gak ada harga yang harus dibayar, bukan korban namanya. Makanya kalau waktu diproses itu gak ada diproses enak. Pasti sakit. Kayak si Hana ini. Namanya proses pasti sakit. Oleh sebab itu Tuhan memperhitungkan soal hati. Karena waktu diproses itu sakit, hatinya dilihat, murni tidak. Kita masih bisa menantikan Tuhan atau tidak? Orang yang hatinya murni gak gampang ngeluh.
Orang yang hatinya murni gak gampang sakit-sakitan. Karena dia ngerti bahwa dia lagi diproses. Minta maaf saudara ya, saya harus kasih tahu dulu. Kelemahan tubuh terjadi karena apa toh? Karena susahnya untuk belajar percaya kepada Tuhan. Saya tahu orang berdoa, tapi hanya berdoa, tapi tidak melatih diri percaya kepada Tuhan. Saya tahu banyak orang berdoa, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Hanya berdoa, tapi tidak melihat tuntunan Tuhan ada di mana. That's why saya bilang, doa, ujian penyembahan, baca firman Tuhan, itu paket lengkap yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Ujian penyembahan, doa, baca firman Tuhan, dan melakukannya. 4 hal ini adalah paket lengkap yang harus kita kerjakan dengan hati yang murni. Susah amat Bu, mau hidup aja kok susah. Enggak susah. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, enggak susah untuk melakukan ini. Saya terbiasa hidup enak. Saya terbiasa punya semuanya. Tapi tiba-tiba di suatu titik, atas izin Tuhan, Tuhan mengambil miliknya. Saya bilang ya, miliknya Tuhan diambil. Untuk melihat kemurnian hati Katie ini kemana. Ingat baik-baik. Bahwa semua yang kita punya itu adalah miliknya Tuhan. Kita hanya pengelola. Termasuk pasangan hidup, itu juga miliknya Tuhan. Bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita itu milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Kalau Tuhan percaya sama kita, itu akan diberikan kepada kita. Makanya Tuhan berhak untuk mengambil, berhak pula untuk mengembalikan. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ. Kemurnian hati yang membuat Tuhan itu jatuh cinta sama kita. Makanya tadi saya bilang, semakin banyak tekanan kehidupan yang kita hadapi, semakin besar rasa sakit itu, rewardnya gak main-main. Tuhan lagi gak main-main sama kita. Postingan saya yang terakhir kemarin di feed saya, banyak sekali orang merasakan apa? Penderitaan yang luar biasa. Sudah berada di titik rendah, gak tahu lagi harus bagaimana, kebingungan yang luar biasa. Sudah gak tahan lagi dengan kehidupan. Tuhan lagi bicara. Kapan Tuhan bicara, saudara? Tuhan justru lagi bicara serius pada saat kita mengalami tekanan kehidupan yang sebesar itu. Itu waktunya Tuhan bicara. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami tekanan kehidupan, utangmu banyak banget, gak tahu harus berbuat seperti apa. Tuhan lagi bicara, dengerin dulu. Tuhan, hancur. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, kau mau aku berbuat apa? Banyak-banyaklah bertanya kepada Tuhan. Bukan kita menuntut Tuhan untuk menutup semua persoalan. Bukan menuntut Tuhan untuk menyelesaikan persoalan dengan cepat. Gak penting loh itu buat Tuhan. Karena kemurnian hati itu jauh lebih penting dibandingkan dengan apa yang sudah hilang itu. Saya belajar saudara, sebenarnya gak ada yang hilang dalam hidup kita. Saya pun belajar saudara, untuk melapaskan hak. Saya biasanya traveling kemana-mana. Kalau Tuhan belum izinkan pergi kemana-mana, ya sudah ikuti saja. Terbiasa bisa beli ini, bisa beli itu, tiba-tiba gak bisa. Ya sudah ikuti saja. Waktu hati kita tulus, waktu hati kita murni, itu akan memiliki rasa yang biasa saja.
Gak ada rasa iri untuk melihat, misalkan nih, orang lagi pergi traveling. Orang lagi punya fashion, lagi up to date nih. Tasnya bagus, bajunya bagus, semuanya itu. Itu kita gak punya rasa iri di situ. Karena apa? Hatinya sudah murni, udah ngerti. Gak ada rasa sedih. Aduh, dulu tuh saya begini. Nah, mulai melihat ke belakang. Dulu saya bisa beli ini. Sekarang enggak. Timbul rasa sedih hati. Hati-hati, kemurnian lagi dilihat sama Tuhan. Karena hatimu condong kemana? Apakah hatimu condong kepada yang hilang itu? Ataukah kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan? Itulah mengapa bahwa pemurnian hati itu yang paling prioritas di mata Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Pernah gak sih kita berdoa minta dipulihkan hati? Coba kualitas doanya dirubah, saudara. Jangan melulu tentang kebutuhan kehidupan. Ini loh, ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Yang artinya apa toh? Yang artinya adalah hanya Tuhan saja yang ngerti segala perasaan hatiku. Biarkan Tuhan saja yang menjawab kehidupanku. Biarkan Tuhan yang menentukan kehidupanku. Ini hanya kayak gini. Pernahkah doa kita itu minta sama Tuhan, Tuhan kuatkan hatiku ya Tuhan. Tuhan ampuni kesalahanku Tuhan. Ini semua terjadi karena dosaku Tuhan. Atau respon kita marah karena hilang. Marah karena diambil sama orang. Sewaktu kita ditipu sama orang, namamu, ID cardmu dipinjam sama orang. Lalu engkau dikejar-kejar debt collector. Apakah responmu di hadapan Tuhan? Kalau utangmu banyak, numpuk begitu, apa responmu di hadapan Tuhan? Itu lagi dilihat sama Tuhan. Seringkali kita sibuk mencari jawaban kita sendiri. Padahal Tuhan suruh apa? Diam dulu. Murnikan dulu hati kita. Bu, keburu rumah saya diangkut orang, Bu. Keburu saya disuruh diangkut sama debt collector, Bu. Kalau Tuhan tidak berkenan, mau apa? Menanti Tuhan itu lebih baik. Makanya hubungan dengan Tuhan itu membuat telinga kita peka. Tuhan bicara apa? Tidak akan pernah terjadi apapun selama kita duduk di kaki Tuhan. Kalau Tuhan belum bicara apa, Tuhan belum kasih instruksi apa-apa, jangan lakukan apa-apa juga. Sudah tahu berhutang, jangan bayar hutang dengan hutang. Bu, nanti ini, itu. Tanya dulu Tuhan bicara apa. Kalau Tuhan belum jawab, tunggu dulu. Saudara, saya melakukan ini bertahun-tahun. Kalau Tuhan belum jawab doa saya akan diam dulu. Ini yang saya lakukan bertahun-tahun. Gak sembrono mengambil keputusan. Diam dulu. Karena kita mesti lihat sebenarnya Tuhan maunya apa. Kalau dibilang jatuh tempo, saya pun jatuh tempo juga. Banyak juga yang harus dibayar, banyak juga. Tapi tunggu dulu Tuhan bicara apa. Makanya punyailah sikap seperti si Hana tadi itu. Yaitu apa? Gambaran dari orang yang suka duduk di kaki Tuhan. Bu, tapi kan doa tanpa usaha kan sia-sia. Betul. Doa tanpa usaha memang sia-sia. Iman tanpa perbuatan
itu memang kayak tong kosong, nyaring bunyi, nggak nyaring ini, nggak nyaring bunyinya. Memang betul. Usaha kita apa? Bukan usaha cari jawaban doa loh. Usaha kita yang pertama adalah berusaha untuk mendekati hati Tuhan, untuk mengerti isi hati Tuhan, dan mendengarkan instruksinya apa. Itu usaha. Usaha yang pertama dan yang utama. Baru setelah itu kita usaha yang lain. Nih. Berapa banyak kita itu suka jatuh karena apa, saudara? Mengambil keputusan yang salah. Pernahkah kita di dalam Tuhan salah? Kita yang suka salah. Karena kita terbiasa terburu-buru. Kita terlalu takut dengan apa yang ada di depan. Saya sudah pernah saksikan, bukan? Ini hanya satu kasus ya. Itu semuanya juga sering saya hadapi. Dari zaman saya kuliah, Tuhan itu ngajarin saya tentang keuangan itu dari zaman kuliah. Dari zaman
ngomong di belakang, ngejelekin di belakang. Buat saya itu biasa. Karena Tuhan tetap melihat kemurnian hati. Anda yang melayani Tuhan, jaga hatinya dengan sungguh. Termasuk kita pun, jaga hati. Ketika doa kita belum dijawab sama Tuhan, area hati itu tanggung jawab kita sepenuhnya. Jangan salahkan pasangan, jangan salahkan masa lalu, jangan salahkan siapapun dan keadaan apapun. Karena itu area tanggung jawab kita sendiri. Jadi ngerti ya? Hati itu tugas kita. Kesehatan mental itu tugas kita. Mau sakit hati, mau terluka, mau tetap on fire, mau tetap berapi-api di dalam Tuhan, mau tetap melayani Tuhan, itu tetap pilihan kita yang buat. Amin ya. Kemudian ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupku, seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bayar harga, bernazarlah kepada Tuhan. Nazarnya apa? Kesetiaan. Ini bicara tentang apa, saudara? Kembali kepada kasih mula-mula. Ini bicara tentang apa? Bicaralah tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ini bicara tentang apa? Tunduk atas perintah Tuhan. Tunduk. Tuhan, aku tahu aku sengsara hidupku. Dan mulai hari ini Tuhan, aku gak mau ada kesengsaraan. Aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan, hanya taat kepadamu. Sengsara di sini artinya apa? Sengsara karena ketidaktaatan. Maka biarlah kesengsaraan itu diubah menjadi apa? Bayar harga. Bayar harga sama sengsara beda, saudara. Makanya kutuk diubah jadi Tuhan. Kutuk diubah menjadi berkat. Itu kayak begini. Kesengsaraan Hana untuk menantikan anak diubah Tuhan menjadi berkat. Berkat pertamanya apa? Berkat pertamanya adalah kesetiaan dia kepada Tuhan. Berkat yang kedua apa? Dia tetap menjaga hatinya kepada Tuhan. Berkat yang ketiga apa? Dia tetap melakukan itu dengan konsisten. Berkat-berkat yang lain akan diikuti. Makanya lihat urutannya. Pertobatan, kesengsaraan seharusnya menimbulkan pertobatan. Bukan kesengsaraan menyalahkan Tuhan. Tapi kesengsaraan menimbulkan pertobatan. Rajin doa. Rajin berpuasa. Makin giat melayani Tuhan. Baca firman Tuhan. Dilakukan dengan sepenuh hati segenap jiwa. Mulai dikurangin kegiatan-kegiatan yang gak penting. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Itu pertobatan. Itulah yang disebut dengan kutuk diubah jadi berkat adalah seperti ini. Kesengsaraan itu sama dengan kutuk yang kita lakukan. Diubah Tuhan menjadi apa? Berkat. Apa berkatnya? Kesetiaan kepada Tuhan. Rajin doa, rajin berpuasa, lakukan doa pujian penyembahan, melakukan firman Tuhan. Itu berbuah. Itu tujuan Tuhan. Sebelum reward itu diberikan. Fokuslah kepada itu. Hati yang murni. Ya? Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nih lihat. Eli itu gambaran tentang apa? Ini karakter yang keempat, Eli. Eli ini tiap hari berada di bait Allah. Tidak ada jaminan orang-orang yang tinggal di gereja. Tidak ada jaminan orang-orang yang rajin ke gereja. Tidak ada jaminan orang-orang yang pelayanan mengerti isi hati Tuhan. Eli ini kan tiap hari ke gereja. Tiap hari berada di baitnya Tuhan. Sampai dia gak punya kepekaan apa yang dirasakan oleh si Hana.
Rajin ke gereja boleh, tapi harus ada hubungan. Pelayanan boleh, tapi harus ada hubungan dengan Tuhan. Sibuk kerja boleh, tapi harus ada hubungan dengan Tuhan. Jadi ibu rumah tangga pun boleh, mau sibuknya seperti apapun, kau punya teman-teman sosialita di luar sana, itu boleh, tapi punya hubungan dengan Tuhan. Jangan seperti Eli ini. Eli gambaran karakter yang keempat, yaitu orang-orang yang berada di dalam lingkungannya Tuhan, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Gak peka. Ini gambaran gak peka. Orang lagi doa kok dibilang mabok. Mulut kalau gak dijaga, suka menuduh. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan suka nuduh. Maaf ya. Pelayan-pelayan Tuhan. Mulutnya dijaga. Hatinya dijaga. Jangan membuat kekotoran bait Allah dengan perkataan-perkataan kita. Makanya pelayan-pelayan Tuhan termasuk Kathy ini, kalau nggak jaga hati dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak akan memberikan kepekaan. Lihat ya, pengurapan kepekaan kepada telinga dan mata, itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang memiliki hati yang murni. Amin. Eli ini gambaran dari orang yang gak peka. Justru hari-hari ini ketika kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, belajarlah di hadapan Tuhan, pekakan telinga, Tuhan bicara apa. Amin. Tuhan bicara apa itu penting. Bu, aku tuh gak ngerti ya Bu, bicara mendengar suara Tuhan itu seperti apa. Baca firman Tuhan itu bicara, itu suara Tuhan. Mendengarkan khotbah itu mendengarkan suara Tuhan. Bahkan kita mengalami gesekan sama orang aja, bisa jadi itu Tuhan lagi ngomong. Tuhan bisa bicara melalui apa saja, melalui media apa saja, melalui apapun bisa. Termasuk gesekan dengan orang pun Tuhan lagi ngomong melalui gesekan itu. Saya melayani satu tim begitu saudara ya. Lalu tiba-tiba salah satu tim itu suka banget ngomongin jelek orang. Suka banget. Wah, kasar kusuk. Sewaktu kami berdoa. Ini pelayanan saya yang dulu ya. Saya bicara tentang pelayanan saya yang dulu. Sewaktu kami berdoa, saya melihat ada spirit asing itu masuk untuk apa? Menghancurkan keunitian. Saya nggak ngelihat ini Tuhan ini apa ya? Kok saya ngelihat ada yang merusak keunitian? Tuhan waktu ngomong begini, Tuhan nggak jawab-jawab. Tuhan lagi ngelihat apakah masih terus berdoa. Semakin kami berdoa, semakin kelihatan jelas itu spirit asingnya. Merusak keunitian. Lalu tiba-tiba Tuhan kasih tunjuk. Salah satu dari tim kami, wah ternyata ngomong jelek banget itu di belakang. Kasak-kusuk. Oh, ngerti sekarang. Hati-hati di dalam tim kita. Baik tim pelayanan atau tim dalam keluarga kita. Ada yang menghancurkan keunitian. Ada yang menghancurkan doa kita. Ada yang berusaha untuk menghancurkan, mengaborsi destinasi Tuhan dalam hidup kita. Makanya telinga mesti peka untuk melihat semuanya itu. Begitu sudah melihat, hancurkan. Makanya fokusnya jangan pada persoalan satu, saudara. Kita mesti ngelihat, iblis itu nyerangnya pakai spirit. Contoh, ketika dalam keluarga, sampai pasangan gak tahu bahwa pasangannya jatuh dalam dosa selingkuh, atau anak-anaknya jatuh dalam dosa free sex atau pornografi. Bagaimana bisa keluarga gak tahu akan spirit itu? Karena apa? Iblis itu nyerangnya pakai spirit, saudara. Spirit perselingkuhan, spirit free sex, spirit pornografi, atau mungkin LGBT, spirit bentuknya.
Namanya spirit itu tidak bisa dilihat. Makanya butuh kepekaan. Tiap hari saudara, mintalah peka telinga dan peka mata. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa melihat jelas kita itu dipertontonkan dengan situasi-situasi. Sehingga doa kita gak salah. Makanya gesekan itu bisa dijadikan Tuhan sebagai apa? Tuhan lagi bicara. Tekanan kehidupan juga Tuhan lagi bicara. Jangan memiliki gambaran. Nah, ini Eli adalah gambaran dari orang-orang yang kayaknya dekat sama Tuhan. Tapi gak peka. Malah menuduh. Hati-hati, kita sebagai pendoa. Kita yang sebagai pasukan doanya Tuhan. Kita berdoa tiap hari, tiap malam. Tapi mulutnya gak bisa dijaga. Suka nuduh orang. Suka merendahkan orang. Ini kan dikatakan begini. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Kata mabuk itu kan berarti kan perilakunya jelek toh. Jangan pakai mulut kita untuk kasak-kusuk di belakang. Jangan pakai mulut kita untuk merendahkan orang lain. Jangan pakai mulut kita untuk mengutuk orang lain. Orang Eli gak tahu kok. Si Hana kan lagi bergumul sama Tuhan. Si Hana lagi doa, pujian, penyembahan dengan rasa sakitnya dia. Dituduh pemabuk. Minta peka ya telinganya. Minta peka saudara telinganya. Agar supaya kehidupan kita secara pribadi termasuk keluarga gak diobo-obo sama iblis. Mesti peka. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi kau berlaku sebagai orang mabok? Lepaskanlah dirimu daripada mabokmu nih. Contoh doa yang salah nih kayak begini. Gak tanya Tuhan, main lepas-lepas aja. Ini gambaran dari orang yang tidak peka. Doanya salah. Ini dikatakan, lepaskanlah dirimu daripada mabokmu. Main lepas aja, main hajar aja doanya. Salah toh. Karena tidak ada kepekaan dalam mendengar suara Tuhan. Dengar baik. Ketika kita menjaga hati kita, kepekaan lagi diuji. Jadi waktu berdoa, jangan asal doa. Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku ini. Dengar baik. Spirit iblis itu melepaskannya roh kemiskinan. Roh sakit penyakit. Roh kehancuran. Roh kekacauan, roh pemberontakan. Itu yang dilepaskan iblis. Kalau doa kita hanya sekedar apa? Tuhan aku butuh uang. Tuhan aku butuh sembuh. Tuhan aku butuh pemulihan buat tokoku. Buat bisnisku. Anda gak akan pernah bisa melihat spirit apa yang dimasukkan iblis. Peka telinga saudara. Peka. Come on. Bangkit pasukan-pasukan doanya Tuhan. Doamu jangan begitu. Jangan doa tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Tuhan sudah katakan itu. Jangan khawatir dengan apa yang kau makan, yang kau pakai, yang kau minum itu. Jangan kau doakan lagi. Itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi lihatlah spirit apa yang dilepaskan sama iblis itu. Maka untuk bisa melihat. Kalau hutangmu banyak misalkan. Berarti iblis lagi nyerang apa? Spirit kemiskinan toh. Gak cuma spirit kemiskinan loh. Spirit apa lagi? Keputusasaan. Ya enggak? Lalu kemudian apa? Satu spirit jahat itu dilepaskan sama iblis. Bisa nular. Bisa nambah spirit-spiritnya. Spirit kemiskinan. Spirit pemberontakan. Spirit apa lagi? Kekacauan. Kekacauan dalam rumah tangga. Misalnya. Kenali betul. Itu spirit yang harus dihancurkan. Amin. Bukan tentang apa yang kita makan, kita minum, yang kita pakai. Jangan pernah berdoa tentang nasi yang tiap hari kita makan. Nasinya udah ada. Di meja makan sudah ada nasi, lauk, dan sayur. Jangan kau doakan yang ada di meja makan, itu sudah ada, saudara. Lihatlah spirit asing yang dilepaskan iblis itu. Dan bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan.
Karena itu akan membuat peka telinga kita, membuat peka mata kita, ngerti isi hati Tuhan. Amin ya. Ngerti ya? Dijaga hatinya. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Berapa sering saya bilang, jangan dikit-dikit cari pendeta, minta didoakan, minta diurapi. Sesekali boleh untuk sesuatu hal yang susah dilakukan, misalkan pelepasan gitu. Itu memang tidak bisa, jemaat tidak bisa. Lihat karakter Hana. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan nebeng iman. Dia sedang mengasah imannya sendiri. Dengan apa? Dengan melakukan doa pujian penyembahan. Ini si Hana ini loh. Ya. Jangan cari orang, saudara. Pendeta bisa salah dalam mendoakan. Pendeta juga salah. Kalau pendetanya lagi bermasalah, doanya juga salah. Rugi kita toh. Pengennya nebeng iman, doanya salah pula. We got nothing. Gak dapetin apa-apa. Ini lihat. Curahkan isi hatimu aja di hadapan Tuhan. Ini masanya sekarang di masa-masa sukar, di masa-masa susah seperti ini. Dekatkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena itu waktunya Tuhan lagi ngomong di masa-masa sukar ini. Ya. Kalau mau unity-lah dengan pasangan, unity-lah dengan anak-anak. Itu jauh lebih powerful daripada engkau sibuk cari hamba-hamba Tuhan. Percuma, saudara, percuma. Ya. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Andalkan Tuhan. Engkau akan mendengar sendiri Tuhan bicara apa. Jangan cari nubuatan. Nubuatan penting, iya. Tapi perlu nubuatan itu diuji. Banyak sekali anak-anak Tuhan itu sibuk mencari nubuatan. Oh, pendeta itu datang. Ya, aku akan datang. Dia itu pendeta yang peka sekali. Aku akan datang. Hati-hati. Jangan cari nubuatan. Karena nubuatan, kalau kita nggak melakukan doa pujian penyembahan tiap hari, nubuatan itu juga tidak akan terjadi, saudara. Nubuatan itu apa toh? Dikasih tahu tentang kehidupan kita ke depan. Akan terjadi seperti ini misalkan. Itu nubuatan. Contohnya, saya pernah dinubuatkan orang. Pada waktu saya masih baru selesai baptis salam gitu ya. Masih muda waktu itu. Seorang hamba Tuhan menubuatkan saya, kamu adalah seorang pemuji penyembah. Saya berdoa, kamu dipakai Tuhan dahsyat sebagai pemuji penyembah. Nah, nubuatan itu kan harus diuji. Dan harus dilakukan toh. Terjadi itu nubuatan. 17 tahun saya pelayanan sebagai pemuji penyembah. Di IPP, imam pemuji penyembah di gereja. Nubuatan kalau kita tidak melakukan percuma, saudara, gak akan terjadi. Makanya jangan kejar nubuatan. Ini loh, lihatin loh. Si Hana katakan apa? Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Curahkan aja. Tuhan bicara apa? Ya, wah cepat sekali nih jamnya. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan durhaka, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah nih, saking gak pekanya si Eli, nunggu orang ngomong apa dulu baru bilang, oh kamu lagi bersedih. Nah ya, jangan sampai kita gak peka ya, supaya doanya gak salah, supaya tidak menuduh orang. Ya, kita tuh tidak pernah tahu kok pergumulan orang tuh kayak gimana. Amin. Lalu lihat di ayat yang ke-20. Wah, semua orang pasti suka nih ayat yang ke-20 nih. Lihat ya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Kita tahu ya Samuel, dia seorang nabi yang luar biasa dahsyat. Lihat loh. Setahun kemudian Hana
melahirkan seorang anak laki-laki persis seperti apa yang dia minta. Bahkan melebihi dari apa yang dia minta. Lihat Tuhan ngasihnya apa? Samuel, nabi besar, nabi yang diurapi Tuhan, nabi yang disayang sama Tuhan. Lihat, tadi saya sudah bilang, tekanan besar, rewardnya besar. Bayar harganya besar, rewardnya besar. Makanya waktu diproses, jangan mundur. Karena Tuhan lagi persiapkan yang besar di dalam kehidupanmu. Jangan gampang mundur, jangan gampang menyerah. Tunggu dulu, Tuhan lagi proses kehidupan kita. Tuhan lagi mengubah kehidupan kita. Tunggu dulu saudara, jangan mundur. Tuhan belum selesai. Jangan mundur. Tuhan belum selesai. Ya, Tuhan ngasih rewardnya nggak main-main loh. Yang dikasih apa? Samuel. Tuhan lagi apa? Perbaiki kehidupan kita hari-hari ini. Supaya apa? Bukan tentang berkatnya. Supaya kita dapat dipromosikan. Ini si Hana lagi dipromosiin loh sama Tuhan. Perhatikan. Sekalinya punya anak. Samuel. Sementara Penina punya banyak anak. Tapi gak dijadiin apa-apa sama Tuhan. Lihat. Samuel. Sekalinya dipromosiin sama Tuhan. Gede. Luar biasa. Makanya promosi biarkan dari Tuhan. Pertolongan itu biarkan dari Tuhan. Amin. Gak usah peduli dengan masa lalumu yang ancur-ancuran, dosamu segede apapun. Gak peduli saudara. Lihatlah ke depan. Izinkan Tuhan yang mengubah semuanya itu. Ubah. Dia bisa melakukannya. Amin ya. Amin ya. Jadi dijaga hatinya saudara. Coba. Kalau seandainya Hana ini ngambekan. Kalau Hana ini ngambekan. Ngomong kasar ke Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Lalu mundur sama Tuhan. Kira-kira dapat Samuel enggak? Boro-boro dapat Samuel. Yang ada apa? Sakit hati. Ya. Yang ada apa? Imannya enggak bertumbuh. Karakternya enggak bertumbuh. Enggak berbuah. Tapi karena ketaatan. Hati yang dijaga itu. Yang membuat pada akhirnya. Tuhan luluh hatinya. Oh sudah selesai nak. Engkau luar biasa di mataku. Dikasih rewardnya luar biasa dahsyat. Makanya sekalinya Tuhan ngasih promosi gak main-main saudara. Tuhan itu kalau udah kerja dahsyat. Ya, ngerti ya? Ayo, sudah selesai saudara. Wow, Tuhan sudah dahsyat ya. Dijaga hatinya. Itu yang pertama. Itu poin utama, jaga hatinya. Yang kedua, minta kepekaan atas telinga dan mata. Untuk bisa melihat ke depan. Untuk bisa melihat spirit asing apa yang masuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga, belajar setia sama Tuhan. Terus menerus, continue. Lakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu. Bu Kety tiap hari ngomongin kayak begitu. Memang gak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Ini polanya. Gak bisa ditawar. Gak bisa dinego. Anda gak bisa melakukan cuma satu. Empat-empatnya harus dilakukan. Karena ketaatan tanpa empat ini. Kita gak bisa jadi apa-apa. Amin. Ayo doa sama-sama. Minta ketaatan sama Tuhan. Praktek ya setelah ini. Doanya dirubah. Jangan tentang apa yang ada di meja makan. Tapi rubahlah. Tuhan tolong aku. Untuk aku bisa kuat di dalam Tuhan. Tuhan tolong aku. Waktu aku gak bisa jaga hati. Tolong aku ya Tuhan. Tolong aku. Tegur aku ya Tuhan. Tegur aku. Tuhan tolong aku kasih kepekaan. Aku harus lakukan apa? Supaya apa yang aku lakukan ini. Itu berkenan kepadamu. Koraba shikalawalawa. Horarabaya shakalawalawalaraba. Hosana. Hosana. Hosana yang ditinggi. Hosana. Hosana. Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu. Haleluya God. Hatiku bersyukur Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Hosana yang ditinggi.
kepadamu Tuhan. Hatiku bersyukur, ku puji Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Biarlah damai sejahtera Allah melimpah-limpah atas kita semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyembuhkan luka hatimu. Biarlah damai sejahtera Tuhan meneduhkan pikiranmu. Biarlah damai sejahtera Tuhan menenteramkan kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami satu persatu ya Tuhan. Hamba-Mu, anak-anak-Mu yang live pagi hari ini Tuhan, dan bahkan yang nonton di YouTube ya Tuhan, yang ngikutin di YouTube ya Tuhan. Urapan yang baru turun atas setiap kami ya Bapak. Urapan yang baru untuk kami boleh melihat ke depan ya Tuhan. Berikan kami kepekaan dalam mendengar suara-Mu. Pegang telingamu saudara. Pegang telingamu saudara. Tuhan, kami minta peka atas telinga kami. Kami minta peka atas mata kami ya Tuhan. Agar supaya kami mendengar jelas Tuhan bicara apa. Tuhan mengajarkan apa. Agar supaya kami tidak berlaku salah di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni perilaku kami, perkataan kami. Tuhan berikan kami kepekaan atas telinga kami dan mata kami. Agar supaya apa yang kami lakukan ya Tuhan semua sesuai dengan isi hati-Mu. Urapi kami. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang baru turun atas-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Peka atas telinga. Peka semua mata. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dilihat. Bahkan dipekakan dalam melihat segala spirit asing. Yang masuk di dalam kehidupanmu secara pribadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah pasukan-pasukan doa. Dengar saudara. Tuhan katakan Anda dan saya adalah pasukan-pasukan doanya Tuhan. Maka berlatihlah dalam peperangan hari-hari ini. Berlatih dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kuasa daripada Roh Kudus. Untuk memasuki masa peperangan rohani ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau luar biasa dahsyat. Angkat tanganmu saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertai kita semua pagi hari ini. Apa saja yang kita perbuat, perjalanan kehidupan kita dibuat Tuhan menjadi berhasil. Penyertaan Tuhan dahsyat dan ajaib. Mari semua yang percaya, penuh iman, katakan dengan sorak-sorai. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Engkau sembuh. Engkau pulih. Kehidupan keluargamu dipulihkan Tuhan. Terima saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan haleluya. 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 Selesai saudara. Sampai ketemu besok pagi ya. Sukacita dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom.